Halo. Semangat pagi pembelajar milenial. Global Science Education kembali hadir. Kali ini kita akan belajar fisika dengan topik listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik yang timbul pada saat benda-benda yang bermuatan saling berpautan. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Berikut contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Penggaris yang digosok-gosok ke rambut dapat menarik potongan kertas kecil. Kain sutra yang digosok-gosok dengan batang kaca, terjadi tarik-menarik antara kain sutra dengan kaca. Ketika mendekatkan tangan ke layar TV yang baru saja dimatikan, bulu yang ada di tangan akan berdiri. Terjadinya petir terjadi karena adanya beda potensial antara awan dengan bumi atau dengan awan lainnya. Selanjutnya kita tinjau hukum Coulomb. Menurut hukum Coulomb, besarnya gaya elektrostatik atau gaya Coulomb antara dua benda sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Maka diperoleh persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta Coulomb, Q1 dan Q2 muatan pertama dan kedua, dan R adalah jarak antar muatan. Selanjutnya kita tinjau resultan gaya Coulomb. Gaya Coulomb merupakan besaran vektor, sehingga harus memperhatikan nilai serta arah vektor semua partikel bermuatan. Pada muatan segaris, di mana semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan gaya Coulomb-nya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai Fn. Pada muatan membentuk sudut siku-siku, di mana semua partikel bermuatan membentuk sudut siku-siku terhadap salah satu partikel bermuatan, maka resultan gaya Coulomb-nya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Dan pada muatan yang membentuk sudut bukan siku-siku, yaitu di mana semua partikel bermuatan membentuk sudut bukan siku-siku, maka resultan gaya Coulomb-nya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12, F13, cos theta. Selanjutnya kita tinjau medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik muatan sumber dinamakan muatan uji. Partikel bermuatan positif menghasilkan garis gaya listrik yang arahnya keluar. Sedangkan partikel bermuatan negatif menghasilkan garis gaya listrik yang arahnya ke dalam. Garis gaya listrik adalah serangkaian garis khayal yang dibayangkan merupakan lintasan yang ditempuh oleh muatan yang bergerak dalam medan listrik.
Garis gaya listrik tidak berpotongan satu dengan yang lain. Garis gaya listrik semakin rapat jika jaraknya terhadap muatan semakin dekat. Oke, selanjutnya kita tinjau kuat medan listrik. Besarnya kuat medan listrik pada muatan uji dapat dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan F per Q0. Besarnya kuat medan listrik pada titik tertentu dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Selanjutnya, kita tinjau resultan medan listrik. Jika terdapat lebih dari satu muatan sumber, maka besarnya medan listrik yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan jumlah vektornya. Jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut. E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 sampai En. Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut tertentu, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut. E total sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 E2 cos theta. Berikutnya, kita tinjau hukum Gauss. Menurut hukum Gauss, jumlah garis-garis gaya listrik atau fluks listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Secara sistematis, hukum Gauss dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan E dikali A dikali cos theta sama dengan sigma Q per epsilon 0. Di mana A merupakan luas permukaan tertutup, V adalah fluks listrik, theta adalah sudut antara E dan arah normal, E adalah medan listrik, dan epsilon 0 adalah permitivitas udara. Hukum Gauss dapat dipakai untuk menghitung kuat medan listrik dari suatu sistem muatan konduktor bersimetri tinggi, seperti konduktor dua keping sejajar, dan konduktor bola berongga. Pada konduktor dua keping sejajar, besarnya rapat muatan listrik, atau sigma sama dengan Q per A. Oleh karena medan listrik E menembus keping secara tegak lurus, maka besar sudut theta sama dengan 0, di mana cos 0 derajat sama dengan 1. Maka diperoleh persamaan, E sama dengan sigma per epsilon 0. Pada konduktor bola berongga, di dalam bola tidak ada muatan atau Q bernilai 0, sehingga kuat medan listrik E sama dengan 0. Kuat medan listrik di permukaan bola konduktor, di mana jarak muatan sama dengan jari-jari, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kuat medan listrik luar bola konduktor, di mana jarak muatan sama lebih besar dari jari-jari, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. R di sini adalah jarak muatan ke titik pusat bola. Terakhir, kita tinjau potensial listrik. Potensial listrik adalah perubahan energi persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik lain. V sama dengan
K dikali Q per R. Beda potensial listrik yang timbul dari perpindahan muatan dari satu titik ke titik lain dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. V2 kurang V1 sama dengan K dikali Q dikali 1 per R2 dikurang 1 per R1. Oke, baik. Kita akan bahas beberapa soal latihan. Soal pertama. Tentukan perbandingan potensial listrik pada dua titik yang jaraknya masing-masing 2R dan 5R dari sebuah benda bermuatan listrik Q. Kita mulai dengan data yang diketahui. R1 sama dengan 2R, dan R2 sama dengan 5R. Besar muatan sama dengan Q. Yang menjadi pertanyaan adalah perbandingan V1 terhadap V2. Berdasarkan rumus potensial listrik, V sama dengan K dikali Q per R. Maka kita peroleh V1 berbanding V2 sama dengan 1 per R1 per 1 per R2. Kita substitusi nilai R1 dan R2. V1 berbanding V2 sama dengan 1 per 2R per 1 per 5R. Maka kita peroleh perbandingan V1 terhadap V2 sama dengan 5 berbanding 2. Oke, kita lanjut ke soal latihan kedua. Dua buah muatan mempunyai jarak 8 cm satu dan lainnya, di mana Q1 sama dengan 4 mikrokolom, dan Q2 sama dengan 9 mikrokolom. Tentukan jarak titik dengan kuat medan listrik bernilai 0 terhadap muatan Q1. Kita mulai dengan data yang diketahui. Karena kedua jenis muatan sama, maka medan listrik 0 terletak di antara kedua muatan. Kita gambar posisi muatan-muatan tersebut sebagai berikut. Kita misalkan jarak titik dengan kuat medan listrik bernilai 0 terhadap muatan Q1 sebesar X cm, maka jarak titik dengan kuat medan listrik bernilai 0 terhadap muatan Q2 adalah 8 kurang X cm. Yang menjadi pertanyaan adalah, jarak titik dengan kuat medan listrik bernilai 0 terhadap muatan Q1, yang kita misalkan sebesar X cm. Berdasarkan rumus kuat medan listrik, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Pada titik dengan kuat medan listrik bernilai 0, nilai E1 sama dengan E2. Maka kita peroleh persamaan, Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Selanjutnya kita substitusi nilai Q1, Q2, R1, dan R2. Kita peroleh persamaan, 3X sama dengan 16 minus 2X. Nilai X sama dengan 3,2. Maka jarak titik dengan kuat medan listrik bernilai 0 terhadap muatan Q1 adalah sebesar 3,2 cm. Oke. Demikian materi listrik statis. Semoga bermanfaat. Perbanyak mengerjakan latihan soal. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Tetap semangat!